Main detektif-detektifan, ini dia kartu Sherlock Cards ya. Dimana kartu Sherlock Cards ini dari namanya kita udah tahu ya referensinya dari mana. Referensinya dari Sherlock Holmes. Tapi karena ini adalah kartu yang bisa dibilang parodi ya. Jadi dia itu mengambil referensinya dari beberapa karakter yang ada di Sherlock Holmes. Makanya bisa dilihat di sini ada macan, ada beruang, kemudian ada juga koala yang dia itu penampilannya ya penampilan dari karakter-karakter Sherlock Holmes pada masanya di saat itu. Dan kita lihat di belakangnya di sini ya bisa dibilang ini kayak penjelasan dari gamenya gitu. Lebih ke sinopsis sih bukan cara main. Dimana kita itu perlu menemukan pelaku dari kartu-kartu yang ada suspeknya di sini. Dan di sini ada QR yang bisa di-scan cara mainnya, tapi nanti gue jelasin sedikit ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung ya kita unboxing. Oke, ini dia setelah di unboxing, dan setelah di unboxing di sini kita kelihatan dapat dua jenis kartu ya. Tapi kita lihat dulu kartu penjelasannya di sini ya. Jadi di dalam satu box tadi kita itu dapat 63 kartu secara total, di mana terdiri dari 27 kartu suspect card atau kartu tersangka, lalu 36 alibi card, satu kartu alibi. Di mana setiap kartu alibi itu dia punya 4 kartu yang sama lah. Sedangkan untuk kartu tersangka di sini kelihatan mirip-mirip tapi ternyata beda semua, oke? Dan dari back cardnya di sini, ini pasti back card suspeknya tersangka, dimana isinya itu kayak karakter-karakternya seperti ini. Kemudian ini yang tanda tanya ini adalah kartu alibi, dimana kalau kita lihat di sini ya bentuknya itu adalah salah satu objek yang ada di kartu suspeknya, salah satu aja, entah itu karakter, entah yang dikenakan, atau mungkin ini ada lokasinya seperti itu. Untuk cara mainnya gimana? Cara mainnya itu gampang banget. Pertama, pastinya kita kocok kartunya dulu masing-masing. Kemudian kita bagikan nih kartu alibinya masing-masing ke semua pemain. Dimana pemainnya itu minimalnya 2 orang, maksimalnya 6 orang. Anggaplah ini kita udah bagi 2 ya. Ini pemain 2, ini pemain 1. Oke. Lalu ini kartu tersangkanya tadi udah kita kocok. Kita set up 6 biji atau 6 pelaku di sini. Oke, nah. Lalu sisanya kita taruh di atas. Ini setup awalnya. Lalu selanjutnya pemain pertama itu ngeflip kartu pertamanya dia. Misalnya dia ngeflip ini kartu lokasi, ini ruang tamu. Nah ketika ada kartu alibi ini ya ruang tamu, kita harus mengeliminasi kartu di sini yang punya unsur ruang tamu karena dianggap kartu tersebut punya alibi. Kita cek di sini ternyata dia ini punya unsur ruang tamu, maka kita eliminasi. Selanjutnya pemain kedua buka lagi flip. Ternyata dia dapat kartu karakter panda, berarti kita mengeliminasi yang panda. Nah, di sini kita masih tersisa 4 suspek. Dan apa yang kita lakukan? Balik lagi ke pemain pertama, ngeflip lagi. Kita dapat apa? Ruang tamu lagi. Tidak ada yang ruang tamu. Pemain selanjutnya panda lagi. Pokoknya kita ngeflip terus sampai semua kartu suspeknya ini sisa 1. Misalnya ya, tinggal si macan ini nih. Ketika kita dapat macan, kedua pemain ini harus buru-buru ngetap kartunya seperti ini atau seperti ini. Nah, pemain pertama yang ngetap kartu, dia yang dapat poin. Kalau dia dapat poin seperti ini berarti. Dan permainan ini selesai ketika satu pemain itu sudah mengumpulkan 5 kartu suspek. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya pas kita ngeflip alibinya itu nih, misalnya kita dapat inilah anggap semuanya kartunya itu punya di ruang library seperti ini dan semuanya tereliminasi. Anggap ini semuanya library ya, tereliminasi. Maka yang harus dilakukan oleh si pemain-pemain ini adalah pemain pertama ini harus ngambil kartu suspek lagi 1, dan kalau seandainya si suspek ini tidak punya unsur-unsur yang berada di dalam sini,
maka dianggap itulah suspeknya. Misalnya tadi ini kan ada dapat library, kemudian ada ruang tamu, lalu ada juga panda gitu. Misalnya pas di flip di sini ternyata koala nih. Anggap ini bukan library ya. Koala nih, berarti dia suspeknya. Maka pas ditaruh begini, yang dapat poin adalah si pemain yang ngambil kartunya tadi. Karena ya dia nyentuh kartu suspeknya pertama. Tapi kalau seandainya pas diambil ini, ini library. Tadi dia dapat library, berarti dia ini bukan suspeknya. Maka selanjutnya pemain ini yang melanjutkan. Pas dia flip, dapat nih ternyata karakter yang bisa dibilang suspeknya karena dia nggak punya unsur library, dia bukan panda gitu, maka dia yang dapat poin. Tapi kalau seandainya ternyata ini kartunya itu adalah kartu yang punya alibi, ini kan panda dan tadi library, maka dia juga nggak dapat poin. Yang artinya permainannya itu ngulang dari awal dan ini harus nge-flip lagi sebanyak 6 kartu kayak gitu. Lalu permainannya diulang sampai semua alibinya habis dan kalau enggak sih salah satu pemain itu sudah punya 5 suspek sebagai poinnya. Oke, jadi itulah penjelasan terkait permainan kartu dari Sherlock Cards ini. Bisa dibilang permainan kartu Sherlock Cards ini tergolong simple ya, karena tidak melakukan banyak mekanik-mekanik yang ribet. Kemudian setiap permainannya itu selesai dalam waktu yang singkat dan juga udah ada solusi-solusi kalau seandainya ternyata nggak dapat nih suspeknya gitu. Jadi bisa dibilang ini permainan yang cukup seru kalau dimainin rame-rame. Kalau berdua tadi kayaknya agak tergolong sepi ya. Tapi kalau rame-rame itu rebutan dari mendapatkan suspeknya itu lebih berasa, sehingga sangat seru sih kalau dimainin rame-rame. Oke, jadi itu dia video unboxing dan juga video penjelasan terkait cara main kartu Sherlock Cards. Kalau ada kesempatan gue akan bikin video cara mainnya secara langsung biar kelihatan sih keseruannya seperti apa. Dan gue rasa akan lebih seru lagi kalau mungkin gue review kartu-kartu permainan kayak gini lagi sih. Agak ini biar nggak terlalu monoton kalau kita bahas TCG mulu gitu. Ya gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Winko Dunia Kartu. Thank you buat semuanya.